Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan online dengan materi yaitu sistem perekonomian Islam. Kita langsung aja ke definisi pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi landasannya Al-Quran dan Sunnah. Dan merupakan bangunan perekonomian di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Jadi ekonomi Islam sistemnya yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada pelanggaran. Nanti akan dibahas prinsip-prinsipnya, bagaimana prinsip-prinsip tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam atau syariah. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual. Sosial yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya sesuai serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Seterusnya, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Asas ekonomi Islam. Asas dan kaidah sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada kepemilikan atau ownership. Itu kepemilikan individu, kepemilikan umum, publik, kepemilikan negara atau state. Terus distribution, menjamin kebutuhan per individu warga negara. Terus selanjutnya disposisi atau tasarruf, yaitu pengembangan hak milik dan nafkah dan infak. Seterusnya prinsip ekonomi Islam apa saja? Prinsip ekonomi Islam sebenarnya memegang prinsip yang berkaitan dengan larangan dalam Islam. Jadi ada beberapa prinsip dan praktik ekonomi Islam yang diterapkan. Di antaranya nih. Yang pertama, maisir. Apa sih maisir itu? Perjudian atau permainan untung-untungan. Bisa untung, bisa rugi kan. Ini merupakan dilarang dalam Islam. Dasar larangan Al-Quran itu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu jauhi agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya apa nih? Goror. Apa itu goror? Goror transaksi bila si membeli tidak mengetahui apa yang ia beli atau si penjual tidak mengetahui apa yang ia jual. Kalau orang Indonesia bilang beli kucing dalam karung, jadi
tidak mengetahui bentuknya bagaimana, wujudnya bagaimana, jumlahnya berapa. Itu gharar. Jadi si pembeli dan si penjual atau diantaranya tidak mengetahui apa yang ia jual. Kita ada ini dalilnya nih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hasyah dan jual beli gharar. Jual beli hasyah atau kerikil ialah jual beli di mana pembeli menggunakan kerikil. Di dalam jual beli, kerikil tersebut dilemparkan kepada berbagai macam barang penjual. Barang yang mengenai suatu barang akan dibeli dan ketika itu terjadilah jual beli. Lotre. Jadi nggak boleh harus suka sama suka, harus mengetahui barangnya, tidak boleh seperti itu, ya. Selanjutnya ada ikhtikar, ya. Apa itu ikhtikar? Ikhtikar adalah membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkannya. Karena itu nimbun barang, nggak boleh nimbun barang, larang. Selanjutnya ada riba, termasuk waspada, tapi dianggap biasa nih riba. Riba setiap kelebihan tambahan pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli. Riba. Kelebihan ekonomi Islam tadi diantaranya, ya. Sekarang kelebihan ekonomi Islam apa aja? Yang pertama, kebebasan individu, yaitu seseorang mempunyai hak kebebasan yang sepenuhnya untuk membuat suatu keputusan dan pendapat. Hak terhadap harta kekayaan. Islam mengakui hak perorangan untuk memiliki harta kekayaan. Dan perbedaan ekonomi dalam batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan. Terus ada jaminan sosial, larangan menumpuk harta kekayaan, larangan terhadap organisasi dan antisosial, kesejahteraan perorangan dan masyarakat. Sekian tentang sistem perekonomian Islam. Selanjutnya akan dibahas di kampus untuk offline-nya. Sekian dan terima kasih.